apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia ini tentu tidak akan didatangkan Allah tanpa suatu alasan. Bahkan tentang musibah yang datang kepada kita mungkin hanyalah cobaan atau mungkin peringatan, dan semoga saja bukan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamman wala huznin wala adhan wala ghamman hatta syaukat yushakuha. Sakit, cacat, depresi, kehilangan, ditinggalkan, bahkan duri yang menusuk di kakimu sekalipun, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Semua itu tidak lain karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Maka disinilah pentingnya sikap husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba qauman ibatalahum. Karena ketika Allah cinta, sayang kepadamu, maka diujinya imanmu. Umpamanya kita lagi jalan, kaki kita tertusuk duri. Nah, apakah tertusuk duri itu Allah mau menghapuskan dosa kita, atau mungkin Allah mau mengangkat derajat kita? Atau boleh jadi dia tidak ada dosa, tapi kenapa dia ditimpa musibah? Mungkin Allah mau mengangkat derajatnya dengan kesabaran yang luar biasa. Nah, maka ketika musibah itu datang ada 3 kemungkinan. Pertama, mungkin musibah itu datang kita banyak dosa, Allah mau cuci kita. Yang kedua, mungkin musibah itu datang kita tidak ada dosa, tapi Allah mau mengangkat derajat kita. Atau boleh jadi yang ketiga, mungkin kita sudah sampai ke tempat yang tertinggi, tapi amal kita kurang. Begitu dicek malaikat, oh orang ini amalnya kurang nih, buat dia sedikit musibah. Nah, ketika dia bersabar, maka cukuplah itu. Karena sesungguhnya ada amal yang lebih besar daripada haji dan puasa. Apa itu? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar menerima ujian dan cobaan dari Allah, maka akan diberikan balasan bighairi hisab, tanpa hisab, insyaallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban, memberikan musibah kepada seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka itu disitulah raditu billahi robba, aku ridho ya Allah. Itulah makom yang paling tinggi. Ridho bukan berarti pasrah, ridho bukan berarti tidak berbuat. Nah, maka orang yang beriman, ridhonya itu dia tetap berusaha, dia tetap berjuang. Tapi kalaupun dapat yang seperti itu juga, dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Di mana akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad. Saat itulah dia tersenyum bahwa dia diuji dengan kesulitan dan kesusahan. Iya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu, kata Allah, bisyai'in, dengan sedikit saja. Sedikit saja. Sedikit apa? Minal khauf, sedikit rasa takut. Wal ju', sedikit rasa lapar. Wanaqsi minal amwal, sedikit kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, sakit, cacat, kehilangan, ditinggalkan. Watsamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kekeringan, banjir. Wa basyiris sabirin, namun tetap Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang mampu menahan kesabaran. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang apabila ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, lalu mereka mengucapkan kalimat yang keluar dari mulutnya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan kesulitan ya Allah, jangankan kesusahan ya Allah, inna, sesungguhnya kami pun lillah, milik Allah. Karena segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Inna lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah pemilik segala kekuasaan. Walahul hamdu, segala puji hanya bagi dia. Kita manusia tak pantas dipuja-puji. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena dia kuasa atas segala sesuatu. Nah, maka itu orang yang beriman, kalau dia susah, dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena akan ada akhirnya saat ruh berpisah dengan jasad. Kalau dia senang, dia pun tidak angkuh dan sombong.
Kenapa? Karena kesenangan itu pun akan berakhir. Nah, orang fasik pemahamannya tak begitu. Kalau dia susah, depresi dia, stres dia. Oh, ini tidak akan berakhir, susah dan susah terus. Padahal sebetulnya kesusahan itu tidak sebanyak kesusahan yang dia terima. Kesusahan itu sebetulnya sedikit. Tapi karena cara dia berpikir melihat kesusahan itu sehingga bertumpuk-tumpuklah kesusahan itu dalam kepalanya. Nah, orang yang beriman tidak. Kesusahan itu banyak, tapi karena dia melihatnya sedikit dan dia bersandar kepada Yang Maha Kuasa, dia bersandar kepada Yang Maha Besar, maka susah yang besar itu pun menjadi kecil di hadapannya. Kenapa orang fasik ketika menerima musibah dia stres, dia depresi? Karena dia tidak bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tak mampu dia istirja. Istirja itu diambil dari kata roja'a, ya raji'u, yang artinya pulang atau kembali. Jadi istirja itu dikembalikan segala sesuatunya itu kepada pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.